Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan kami dari Podcast for Psikologia. Bersama saya Alfa Rizi. Saya Adelia Puspita. Dan saya sendiri Alfidia Sudamayanti. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus nih. Kira-kira kasus apa teman-teman? Mungkin topik kita kali ini gimana kalau membahas tentang kasus di dunia klinis. Boleh banget tuh. Emang Adel punya cerita apa, Del? Nah, jadi kita akan membahas kasus tentang pembocoran hasil konseling klien tanpa menyamarkan identitas klien. Wih, topik yang menarik nih buat kita bahas sebagai anak psikologi kan. Apalagi kan kita sering banget nih menampung cerita dari teman-teman yang harapannya kita sebagai teman kita tuh cerita untuk tidak menceritakan kepada orang lain atau membocorkan kan otomatis. Iya, harapannya mereka yang cerita ke kita tuh agar kita tuh bisa nge-keep cerita mereka. Iya, betul, gitu seperti kan. itu. Oke. Kira-kira gimana, Del? Langsung aja kita bahas kali ya, Del. Gimana rincian ceritanya, Del? Oke, jadi gini. Pelaku ini berinisial Dewi. Dewi ini merupakan lulusan S2 Psikologi di Jakarta. Beliau berprofesi sebagai seorang psikolog dan juga dosen. Nah, korbannya itu bernama Ani Anissa. Masalahnya dari mereka ini pembocoran hasil konselingnya korban atau klien atau si Mbak Ani Anissa ini kepada mahasiswanya si Dewi. Jadi Dewi itu kan merupakan seorang dosen. Jadi saat beliau mengajar itu malah membocorkan hasil konselingnya si klien tanpa menyamarkan identitasnya. Terus Nah, gimana? kemudian dari kasus tersebut kan udah jelas banget nih bahwa itu melanggar kode etik psikologi yang terdapat di pasal 24. Akhirnya si korban menggugat si pelaku ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu, teman-teman. Nah, kalau menurut aku sendiri ya yang aku baca nih berdasarkan kesaksian korban kan menggugat pelaku yang dimana psikologi berinisial Dewi ini dikarenakan membocorkan masalah korban yang dimana korban melakukan aborsi tanpa sepengetahuan orang tua kepada mahasiswa yang ia ajar dan parahnya tanpa menyamarkan identitasnya nih seperti ini dengan korban. Di sini juga aku dapat dari sumber tersebut bahwasannya si pelaku ini mengatakan bahwa saya tidak ada maksud lain, saya hanya memberikan didikan kepada mahasiswa saya agar mahasiswa saya tidak terjerumus ke hal-hal negatif seperti klien saya. Jadi sebenarnya tuh si Dewi ini tuh dia tuh kayak ini tuh atas dasar pembelajaran kepada anak didik saya agar gak terjerumus sama kayak klien saya. Sebenarnya nggak ada yang salah nggak sih teman-teman? Iya. Cuman emang hal yang ini pada akhirnya melanggar kode etik ketika dia tidak menyamarkan nama dari korban itu tadi. Alhasil ya itu tadi kena pelanggaran kode etik gitu. Nah, bahkan pengacara dari Ani Anissa atau korban ini memberikan pernyataan bahwa seharusnya jika merujuk ke kode etik psikolog, pihak DW atau pelaku harusnya tidak memberikan informasi hasil konseling klien. Katanya kan psikolog profesional, tapi ternyata tidak menjaga kerahasiaan masalah klien kami gitu. Kemudian sang pengacara dari korban juga bilang kalau akibat dari kejadian ini korban atau Mbak Ani Anissa ini merasa nama baiknya dicemarkan oleh Dewi gitu karena tanpa menyamarkan identitas si klien. Ngeri banget ya, ini kan udah melanggar kode etik psikologi banget nih kalau kayak gini nih. Gila sih, itu emang udah fix banget sih Vi. Karena semua kita ya itu udah melanggar kode etik pasal 24. Yang punya gimana nih, Del? Nah, pasal 24 itu membahas mengenai mempertahankan kerahasiaan data, di mana pasal 24 itu berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya, gitu. Nah kan harusnya itu kita harus tetap menjaga privasi atau rahasia klien, paling tidak menyamarkan identitas lah agar keprivasian klien kita ini terjaga. Benar. Kalau menurut kalian sendiri nih guys, dari kasus ini menurut kalian gimana? Kalau dari aku pribadi ya itu tadi sih, ibarat kata kita ini sebagai tenaga profesional psikolog, orang datang ke kita dengan niatan mau healing, tapi dia malah dapet apesnya bahwasannya
pada akhirnya nama baiknya dia Baiknya tercemar. Iya. Iya, padahal orang itu kan mau apa ya, membayar kita nih ya, Iya. dengan harapan agar cerita kita tuh didengar, diberikan nasihat, bukan malah sebaliknya, malah apa ya, disebarkan kemana-mana, apalagi Tanpa disamarkan, Iya, betul. apalagi itu di forum besar loh. Betul banget itu. Ya nggak sih, itu kayak mungkin aku kalau misal dari point of view, melihat dari point of view si korban nih, dia malah bakal ada kayak kasus gangguan dia sendiri, kayak mungkin bisa jadi dia jadi kecemasan sosial gitu nggak sih, kayak takut pasti. interaksi Iya, gitu. betul. Gitu. Kalau dari kalian gimana? Ya, kalau dari kasus ini ya, dia tuh malah jadi takut bersosialisasi dengan siapapun Iya, karena bisa jadi. karena dia sudah, namanya dia tuh sudah jelek banget gitu ya di orang-orang gitu. Kayak orang sudah tahu nih dia seperti ini orangnya, jadi dia sudah takut duluan untuk bersosialisasi dengan orang banyak, seperti itu sih. Aku juga mikir kayaknya si korban itu juga bakal semakin takut. Mungkin juga orang-orang di sekitar atau siapapun yang mendengar berita ini pasti bakal takut untuk bercerita. Iya, pasti. Cerita sama Apalagi apa ya, yang terserang di sini tuh kayak citra profesi Iya, psikolog gitu betul, nggak sih? betul. Karena orang bisa jadi kayak berasumsi, apa ini Iya, cerita ke apa psikolog ini? nanti apa namanya, Dibocorin. ini dibocorin gitu. Jadi kepercayaan ke psikolog ini kan makin Jadi turun berkurang, ya di ya. masyarakat Gitu gitu. kan. Oke, nah jadi itu tadi ya teman-teman, cerita kita mengenai kasus pembocoran hasil konseling klien tanpa menyamarkan identitas klien. Jadi simpulannya gimana nih teman-teman? Nggak ada. Silakan. Kalau aku ya, dari kesimpulannya tadi, kayak kalau kita ini sebagai masyarakat yang hidup berdampingan gitu ya, nggak mesti harus psikolog. Kita sebagai manusia biasa, ketika kita diberikan amanah dengan orang, ya kita harus bisa menjaga itu, gitu nggak sih? Betul banget sih, ini juga sekaligus mengajarkan kita ya untuk calon psikolog buat teman-teman di sana juga. Semoga kita lebih berhati-hati dalam apa ya, bercerita kepada orang, atau apalagi kan kita lebih ke profesi kita sebagai psikolog ya pastinya. Jadi lebih berhati-hati lagi ke depannya, seperti itu sih. Nah, ini juga bukan cuma buat profesi psikolog, bener banget kata Alvar. Jadi ini buat semuanya, bahkan tadi dari lingkungan kecil kita dengerin cerita teman itu harus bener-bener dijaga, nggak boleh gampang membocorkan, menjaga amanah orang lain dan bertanggung jawab. Apalagi kan ini kasusnya kepercayaan yang sepenuhnya udah diberikan kepada kita si yang profesional, sebagai tenaga profesional. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab gitu. Ya, benar. Sebenarnya ini tuh kaitannya sama bukan soal etika psikologi sendiri sih. Iya. Terlepas dari dunia psikologi ya, Iya. ketika kita diberikan amanah oleh siapapun itu ya kita harus bisa menjaga, karena itu etika norma kita di masyarakat sosial gitu tuh loh. Bukan terus kita semena-mena bisa menyebarkan itu dengan mudah gitu kan. Gitu. Betul banget Jadi tuh. untuk menjaga kerahasiaan itu bukan hanya kita sebagai mahasiswa psikologi memang kita sebagai pelaku itu ya, sebagai profesi kedepannya mungkin kita bakal terhitung berapa tahun lagi ya nanti ya. Cepatnya lah ya. Cepatnya gitu ya. Harapannya sih agar kita jadi psikolog muda kedepannya nanti kayak lebih bisa profesional gitu. Iya. Nggak sih? Kalian Betul. punya harapan-harapan gitu nggak sih? Ya Pastinya dong. Apalagi Iya. kan dari kasus ini kita belajar bahwa semua profesi, hampir semua profesi memiliki kode etik, entah itu di kode etik profesi itu sendiri, di mata masyarakat, dalam bersosial, Iya, benar. itu semuanya udah ada aturannya. Jadi kalau bisa kita jangan melakukan hal-hal yang negatif, bahkan merujuk ke merugikan orang lain, biar dampaknya juga nggak ke kita atau ke orang lain kan, apalagi bahkan sampai merugikan. Gitu. Kalau aku sih harapannya jangan sampai kita dikenal orang karena kasus Iya, bener banget sih. tapi kayak kita harus bisa menunjukkan ke halayak masyarakat umum bahwasannya tuh kita ini bisa jadi tenaga profesional yang hebat, psikolog yang hebat, bisa menjaga kerahasiaan klien. Jadi kita sepenuhnya itu membuat orang-orang di sana tuh percaya dengan profesi kita. Iya, jadi kalau aku sendiri ya, bukan cuma psikolog aja sih, sebenarnya buat kita semua juga hal kayak gini tuh jangan sampai terjadi untuk kita gitu ya. Jadi kayak kita harus bisa menjaga privasi orang lain, teman kita. Jadi jangan sampai
masalah ini kita bisa merasakan semua atau bakal terjadi untuk kita gitu Ya, gitu sih. terjadi untuk seterusnya Iya, gitu. Harapannya setelah dari kasus ini kita cut, kita clear semuanya, kemudian di generasi kita harus bisa lebih baik gitu Nah, kan. itu PR kita sebagai calon psikologi muda Iya, buat mengembalikan cita baik di mata masyarakat, apalagi terutama buat seorang psikolog. Iya, apalagi kan kita ini di era zaman kita tuh tentang mental health nih orang-orang mulai pada aware Iya, kan. iya, Nah, benar. ini sebenarnya kesempatan kita buat mengembalikan citra kita sebagai mahasiswa psikologi ini agar orang-orang tuh kembali percaya kepada kita gitu. Iya, kan. benar. Kita harus bisa memanfaatkan momentum ini, jangan malah ketika orang lagi menggebu-gebu tentang fenomena kesehatan mental malah orang-orang jadi mereka jadi kayak harapannya pupus gitu loh. Iya. Gitu kan. Gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Aku cukup sih. Nah, oke, berhubung kita semua udah cukup, mungkin ini dari kami ya teman-teman semua, kita cukupkan sampai di sini saja dari podcast For Psikologia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Podcast ini juga sekaligus untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kode Etik yang diampu oleh Ibu Inhastuti. Oke, kami tutup sampai di sini ya. Saya dengan Alfi Dwi Asdamayanti dengan NIM 307022000029. Saya Adelia Puspita Mardani dengan NIM 307022000006. Saya Alfarizi Miftahul Firdaus Wibowo dengan NIM 307022000028. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast. Bye bye.